Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Riris Ursula Lumban Tobing dari Paroki Nikodemus Ciputat, Lingkungan Maria, Wilayah 7. Saya akan bertutur kitab suci yang diambil dari bacaan Rut 1 ayat 1 sampai dengan 22. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari Engkau selain daripada maut. Rut dicatat Alkitab dalam silsilah Yesus Kristus. Artinya, Rut menjadi wanita yang terhormat dan dipilih Tuhan. Secara latar belakang, Rut berasal dari suku Moab, suku yang sesungguhnya dikutuk Tuhan, karena lahir dari hubungan terlarang antara Lot dengan kedua putrinya. Dari hubungan Lot dengan putri pertama, lahirlah suku Moab. Sedangkan dari putri yang satunya lagi, lahirnya suku Amon. Rut menikah dengan anak laki-laki dari Naomi dan Elimelech, yaitu Mahlon, yang artinya kecil mungil. Sedangkan anak Naomi lainnya, Kilion, yang berarti tidak sehat, menikah dengan Orpa. Setelah 10 tahun berjalan, kedua anak Naomi itu pun meninggal. Tinggallah Naomi hidup bersama kedua menantunya itu karena suaminya Elimelech juga sudah meninggal. Karena itu, Naomi memerintahkan kedua menantunya untuk pulang saja ke daerah asalnya. Pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kedua menantunya itu menolak untuk pergi. Namun, belakangan hati Orpa luluh juga, sehingga ia berpamitan untuk kembali ke daerah asalnya. Sementara hati Rut tetap berpaut pada mertuanya itu. Meski ditantang sampai 3 kali kembali ke daerah asalnya, ia bersikeras untuk tetap tinggal bersama Naomi. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Seperti itulah ucapan Rut kepada Naomi, mertuanya. Sekalipun kondisi sangat tidak berpihak, Rut tetap setia dan mengasihi mertuanya. Ia rela tinggal dimanapun Naomi tinggal untuk memulai kehidupan baru bersama dengannya. Kesetiaan Rut tidak berubah meski di tengah masalah. Hidup Rut diberkati dan beroleh peninggian dari Tuhan, karena ia seorang yang setia
taat, dan punya kerendahan hati. Kepahitan hidup merupakan salah satu masalah yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Tidak jarang orang menjadi putus asa karenanya. Bahkan ada saja orang yang akhirnya menyalahkan dan meninggalkan Tuhan. Ketika sedang mengalami kepahitan, kita sering bertanya, apa rencana Tuhan atas semua ini? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalaminya? Naomi adalah salah seorang yang mengalami kepahitan besar dalam hidup. Kelaparan membuat dia, suaminya Elimelek, dan kedua anaknya pergi dari Betlehem Yehuda ke Moab. Mereka pindah ke sana untuk menghindari wabah kelaparan tersebut. Di sana, ia justru mengalami masalah bertubi-tubi. Elimelek dan kedua anaknya yang sudah menikah dengan perempuan Moab, Orpa dan Rut, meninggal juga. Ia bersama kedua menantunya menjadi janda. Akibatnya, tidak ada yang dapat menjamin keberlangsungan hidup mereka. Hal ini membuat Naomi mengalami penderitaan dan kepahitan. Oleh karena itulah, ketika pulang ke kampung halamannya, ia tidak mau dipanggil Naomi, melainkan Mara, yang artinya pahit, karena kondisinya yang sudah habis-habisan. Masalah demi masalah telah menghalangi mata iman Naomi untuk melihat rencana Tuhan yang baik. Rencana tersebut adalah Rut yang setia mengikuti Naomi dan telah berkomitmen menyembah Yahwe Allahnya Naomi. Lebih jauh lagi, kita dapat melihat rencana Allah yang lebih besar kepada umatnya. Melalui Rut, perempuan Moab, garis keturunan Sang Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan umatnya, yaitu Tuhan Yesus, terbentuk. Di mana Rut dipertemukan dengan Boas yang dikaruniai seorang putra yang bernama Obed. Rut mempercayai Tuhan dan Tuhan membalas kesetiaannya Rut dengan memberinya seorang suami yang bernama Boas dan memberikan karunia seorang putra bernama Obed dan memiliki cucu bernama Isai dan seorang cicit bernama Daud, Raja Israel. Selain semua karunia itu, Allah memberi Rut kehormatan berada di daftar keturunan Yesus. Kisah hidup Naomi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk. Pergumulan dan permasalahan apapun jangan sampai membutakan mata rohani kita untuk melihat rencana baik Tuhan. Percayalah, Tuhan bisa bekerja dan menggenapi rencananya di dalam hidup kita dengan caranya yang ajaib, termasuk melalui kepahitan hidup. Tiap kali pergumulan datang, ingatlah akan Tuhan dan segala kebaikannya. Kita perlu senantiasa bersyukur atas penyertaannya. Demikianlah tutur kitab suci dari bacaan Rut 1 ayat 1 sampai dengan 22. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.